الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته الله الله الله. Tapi ada orang yang nggak mau didik anaknya, malah anaknya dimasukkan di tempat-tempat yang tidak ada agama sehingga anaknya jadi jauh dari agama, maka dia terus dapat dosanya terus tanpa dia ini merasa perasaannya saya telah korban untuk anak saya sudah saya masukkan ke sekolahan sana sekolahan sini untuk mencari ilmu, perasaannya dia dapat pahala, nggak ngertinya dia ini telah membekali bara api untuk anaknya dan cucu-cucunya. Ini ya musibah yang paling besar ya. Orang dosa suruh mikul dosanya, ditambahi lagi dia ini asbab orang-orang dosa, akhirnya dia memikul dosanya orang-orang yang mereka sesatkan. Gara-gara apa? Gara-gara mereka ini berucap perkara-perkara yang batil. Mereka menyebarkan kebatilan, akhirnya mereka memikul dosanya dan dosa orang-orang yang mereka sesatkan. Sebaliknya orang yang paling beruntung, orang yang dia dapat hidayah, kemudian dia jadi asbab hidayah untuk orang lain, sehingga dapat ganjaran amalan dia dan dapat ganjaran amalan-amalan orang yang mengikuti mereka. Insyaallah. Ala sa'a ma yazirun, alangkah buruknya apa yang mereka pikul ya. Alangkah buruknya dia tidak beramal tapi dia mikul dosanya, kan alangkah buruknya ya. Kalau orang itu mikul dosanya sendiri itu ya maklum memang dosanya sendiri dia yang mengamalkan. Tetapi kalau orang suruh mikul dosanya orang lain karena dia di asbab perbuatan-perbuatan dosa itu, wah ini betul-betul ke neraka gratis namanya, ya kan? Ya kan? Istilahnya orang Jawa, kenek pulut ramangan nangkane, ya. Mangan nangka, nangka itu yang enak-enak dimakan orang lain, tinggal apa pulutnya saja, getahnya saja yang dia makan. Ya. Itu kalau orang celaka itu seperti itu. Dia sudah mati, jadi asbab orang banyak jadi tersesat sebab dia. Begitu juga ada orang itu sudah dia mati, tapi jadi asbab kebaikan untuk orang lain terus menerus nggak ada habis-habisnya. Di Syekh Muhammad Ilyas semuanya sudah wafat. Tapi jadi asbab kebaikan untuk berjuta-juta manusia terus menerus. Di Al-Imam Al-Ghazali, Al-Imam Asy-Syafi'i sudah 1000 tahun yang lalu wafatnya Imam Syafi'i. Tetapi ilmunya itu jadi asbab kebaikan untuk berjuta-juta manusia beribu-ribu tahun sampai sekarang. Alangkah untungnya gitu. Nah, kita ini berpikir seperti itu, jangan sampai sesat dan menyesatkan, tapi bagaimana dapat hidayah dan jadi asbab hidayah untuk orang lain. Orang punya anak yang soleh, karena dia didik dengan baik, akhirnya jadi cucu-cucu, jadi buyut-buyut keturunan, dari generasi ke generasi, terus ya dapat pahala terus. Tapi ada orang yang nggak mau didik anaknya, malah anaknya dimasukkan di tempat-tempat yang tidak ada agama sehingga anaknya jadi jauh dari agama. Maka dia terus dapat dosanya terus.
tanpa dia ini merasa. Perasaannya saya telah kurban untuk anak saya sudah saya masukkan ke sekolahan sana, sekolahan sini, untuk mencari ilmu. Perasaannya dia dapat pahala, nggak ngertinya dia ini telah membekali bara api untuk anaknya dan cucu-cucunya. Ini perlu kamu renungi. Bukan hanya begitu saja, ya. Ini perkara yang lebih sederhana lagi. Kamu ngaji lambat, mengakibatkan teman-temannya ikut lambat juga. Ini termasuk juga kamu ini jadi asbab keburukan untuk orang lain. Kamu dakwah tapi tidak tertib, sehingga akhirnya pandangan masyarakat kepada dai itu buruk. Apa itu orang dakwah? Keluyuran. Katanya santri, katanya hafid Quran. Apa itu? Akhirnya orang-orang tidak suka dengan santri, tidak suka dengan hafid Quran gara-gara kamu. Coba nih. Maka orang itu setelah belajar agama itu tambah hati-hati, jangan sampai akhlaknya buruk, gitu, mengakibatkan tanpa terasa membuat orang-orang jauh dari agama. Ini termasuk mikul dosanya orang lain ya juga nantinya. Ini kalau akhlak nggak baik begitu itu. Begitu juga karkun yang tidak akhlaknya nggak baik, maka cari dalil-dalil bagaimana orang ibadah tidak dakwah itu dosanya bagaimana, cari Riyadhus Shalihin diapalkan. Ada orang kampung dihancurkan oleh Allah, ahli ibadah mah duluan dihancurkan gara-gara tidak mau dakwah. Ini mau untuk saya bawa ke Pak Kiai ini, supaya nanti dia keok. Ini namanya ilmu tidak berdasarkan akhlak nih, begini jadinya. Tapi kalau ilmu berdasarkan akhlak, Masya Allah, umat dalam keadaan kayak begini ini bagaimana? Maka dia cari cerita para nabi, cerita para sahabat, cari ayat-ayat Quran, hadis-hadis Nabi mengenai pentingnya menyayangi umat. Maka akhirnya dia menyempat-nyempatkan diri untuk keluar. Kalau sudah keluar, akhlak yang diperbaiki, maka ketemu ulama, Masya Allah. Ini kalau ulama-ulama ini nggak ngajar alif ba ta, nggak ngajar Quran, nggak ngajar hadis, bagaimana keadaan umat ini? Ini kerjanya para ulama ini sudah bagus ini, bagus sekali. Kalau nggak ada ulama yang ngajar, dakwah juga nggak akan jalan, habis semua. Maka pergi ke ulama dengan penuh kasih sayang, penuh kecintaan, merasa bahwa kerja para ulama itu penting sekali. Akhirnya timbul kasih sayang, akhirnya bisa keluar sama-sama, bisa bangun pesantren sama-sama, bisa bangun masjid sama-sama. Ini akhlak ini penting. Jadi orang sekarang belajar akhlak tanpa ilmu, belajar ilmu tanpa akhlak, ini rusak semua. Belajar akhlak, pokoknya orang itu harus memuliakan orang, menghormati orang, sampai kebatilan, kemaksiatan merajalela di mana-mana. Pokoknya ikram saja, ikram saja. Tidak usah dipikirkannya, nanti didoakan aja, ya sudah. Nggak ada usaha apa-apa. Ini hanya orang belajar akhlak, tidak belajar ilmu. Ada yang belajar ilmu, ini halal, ini haram, ini halal, ini haram, tapi nggak ada akhlak. Akhirnya
umat juga akan menolak itu ilmu-ilmu itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui yang zahir, yang batin, yang kamu sembunyikan dan yang kamu zahirkan. Dan ketahuilah bahwasanya Allah itu tidak suka dengan orang-orang yang sombong. Sombong itu letaknya dalam hati. Bisa saja orang itu menundukkan kepala, ya. Tidak pernah mengangkat kepalanya, ya. Tapi di dalam hati itu dia ini merasa lebih baik dari orang. Ketahuilah orang-orang yang seperti itu bahwa Allah tidak suka dengan orang yang sombong. Walaupun sombong kamu itu kamu sembunyikan dengan bentuk tawadhu. Sombong itu dalam hati. Maka kita ini di dalam amal ini mesti usaha memperbaiki zahir, memperbaiki batin. Zahirnya duduk di masjid, maka batinnya pun begitu juga. Merasa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Zahirnya sholat, batinnya sholat juga. Zahirnya ingin kebaikan, batinnya memang ingin kebaikan juga. Allahu Allah, Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah.